Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita seperti biasa cek rutin perkembangan pohon durian. Nah, sekarang teman-teman, untuk pohon durian kita ini sekarang sudah mulai keluar trubus lagi, dan biasanya di antara waktu transisi ya antara kemarau dan musim penghujannya sudah mulai sedikit berkurang, ini kita harus sering rajin-rajin rutin melakukan pengecekan teman-teman untuk tanaman durian. Ya, masalahnya ya seperti sekarang ini biasanya muncul jamur, karat daun. Nah, tetap ini harus kita waspadai serangan-serangan ini, dan kita terus harus melakukan pengecekan rutin. Nah, ini terubus-terubus muda seperti ini. Nah, ini akan sangat rentan sekali diserang oleh kutu ya, terutama kutu-kutu kebul. Jadi harus kita sering melakukan pengecekan. Setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita harus rajin mengecek teman-teman. Karena pohon durian ini ya, terutama pohon durian-durian yang kelas premium ini harus diperlakukan sangat ekstra. Nah, ini gejala-gejala jamur seperti ini ya, dia akan muncul. Ya, biasanya saya untuk mengantisipasinya, saya selalu melakukan penyemprotan dengan inseknya. Saya memakai merek Alika, dan punginya biasanya saya memakai merek Nordok. Nah, kalau untuk karat-karat ini, Nordok ini bisa langsung membunuh jamurnya teman-teman. Jadi daun-daun ini akan menjadi lebih glowing. Ya, jadi pentingnya perawatan pohon durian dikala terjadinya transisi antara dari musim penghujan akan memasuki musim kemarau itu sangat perlu. Dan kita harus rajin-rajin juga melakukan ya pengecekan ya. Jadi kita harus rajin melakukan pengecekan rutin. Nah, ini sudah lagi terubus lagi teman-teman. Ke atas lagi terubus ya, kita sudah melakukan ya beberapa kali kita pruning untuk pembentukan batang primer dan sekundernya agar cepat besar dan kokoh. Nah, jadi berkebun durian itu tidak murah. Nah, ada yang menanyakan bahwa Kang, saya berkebun durian dari mulai awal penanaman ya sampai sekarang, biaya yang udah dikeluarkan itu cukup banyak. Ya, betul sekali teman-teman. Ya, karena ya berkebun durian itu tidak murah. Berkebun durian itu membutuhkan banyak biaya, terutama biaya-biaya ekstra. Nah, seperti salah satu contoh ini, kita yang mendatangkan kohek kambing ini tidak mudah teman-teman, dan ini membutuhkan biaya. Apalagi kita untuk melakukan pemupukan rutinnya, yang saya lakukan setiap 1 bulan sekali, membeli pupuk masa-masa pertumbuhan. Nah, sekarang sudah 20.000 sekilo untuk jenis pupuk NPK saja. Kita aplikasikan 1 bulan sekali.
Dan yang dipupuknya bukan satu pohon teman-teman, yang dipupuknya cukup banyak. Nah tentunya ya kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi biaya yang cukup besar. Jadi makanya saya sudah katakan, bila berkebun durian hanya sekedar iseng-iseng saja, hanya sekedar mengisi kebun yang kosong tanpa dirawat, saya sudah katakan sebaiknya jangan menanam durian. Karena itu teman-teman, perlakuan pohon durian, bawor, oci, musangking dan lainnya ya, yang pohon-pohon durian kelas premium, itu kalau kita hanya sekedar tanam, tinggalkan, tidak pernah dirawat, itu pertumbuhannya sangat-sangat jauh dan sangat berbeda dibandingkan dengan pohon-pohon durian yang ya perlakuannya istimewa. Kita tidak akan menghasilkan pohon-pohon durian seperti ini jika kita tidak dilakukan secara istimewa. Salah satu biaya yang sudah kelihatan keluar tiap bulannya adalah kita membayar pekerja kebun. Yang kedua adalah pemberian pupuknya, baik itu kimia maupun organik. Dan banyak lagi biaya-biaya yang di luar, kadang-kadang di luar prediksi kita ya. Biaya penyemprotannya belum obatnya dan sebagainya. Masih banyak sekali teman-teman perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan untuk pohon-pohon durian kita yang seperti ini. Jadi tidak akan bisa menghasilkan pohon durian seperti ini jika kita tidak memiliki biaya ataupun mengurusnya juga malas-malasan. Nah, pohon durian bisa akan daunnya sehijau ya, pekat seperti ini. Ya tentunya ini karena asupan nitrogennya, pupuknya, nutrisinya ini terpenuhi dengan benar. Ya beda sekali teman-teman. Di sini juga ada beberapa pohon yang memang sama saya tidak diperlakukan istimewa. Ya karena kadang-kadang ya kita juga lupa, kelewat. Nah, pohon duriannya tidak sebagus ini. Ya ada pohon duriannya yang masih daunnya kuning ya, karena kekurangan pupuk. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa berkebun durian itu mahal, betul sekali. Makanya kalau teman-teman sering ngelihat channel-channel YouTube yang membahas ya pohon-pohon durian premium, ya mereka bisa menghabiskan biaya sangat fantastis, bisa-bisa sampai miliaran teman-teman. Karena satu, membeli lahannya aja tidak murah, membeli bibitnya tidak murah, perawatannya itu lebih mahal. Apalagi kita harus ya di kebun ini minimal teman-teman, untuk durian ini ya kita harus mempunyai orang untuk mengurus kebun yang bisa dipercaya. Karena jangan sampai di saat kita nanti mengurus pohon durian dari nol, ya sudah panen, yang panen orang lain. Jadi tetap nanti kalaupun nanti udah ya bisa berbuah, panen, kita harus ada orang yang bisa mengontrol. Apalagi kalau misalkan kita ini adalah ya seorang pekerja. Ya tentunya kalau pekerja ini seperti kita kan tidak standby di kebun. Setidaknya harus ada orang yang bisa dipercaya untuk menjaga kebun kita supaya aman ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya juga waktu awal kebun ya sekedar menanam, tetapi tetap ya perlakuan dan perawatannya saya fokuskan, saya olah sendiri ya, mulai dari
pemupukannya, ya penyemprotannya saya lakukan sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kita tidak bisa lakukan ini sendiri terus teman-teman, karena pohon semakin besar. Dan tentunya ya kita harus memiliki orang yang bisa dipercaya untuk merawat kebun ini, supaya jangan sampai nanti ya kita kehilangan fokus. Nah seperti ini ya, ini serangan gejala-gejala hawar, tapi ini sudah saya lakukan penyemprotan. Ini harus diwaspadai teman-teman, serangan-serangan itu, karena hawar ini dia akan membunuh daun atau merontok menyebar, yang menyebabkan ya daun-daun menjadi kering sehingga tidak berkembang maksimal. Nah apabila daunnya ini terganggu, otomatis serapan fotosintetisnya ya tidak berjalan sempurna, sehingga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon durian kita. Jadi makanya ya berkebun durian ini tidak mudah teman-teman. Nah seperti ini tidak terlalu hijau pekat ya, tapi ini ada gejala-gejala kekurangan magnesium sulfat teman-teman. Ada sedikit bintik-bintik coklat ya. Nah ini kekurangan pupuk ini tidak terlalu hijau pekat. Nanti kita akan aplikasikan dengan pupuk NPK 1616 dan Karate plus boron. Insya Allah ini bisa hijau lagi, karena ini kekurangan kalsium ya, sama kekurangan nitrogen nih. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa berkebun durian itu tidaklah murah teman-teman. Jadi berkebun durian itu sangat mahal sekali. Ini lagi terubus, ini lagi treatment pembuahan teman-teman ya. Ini setelah terubus ini nanti tua, kita akan aplikasikan dengan pupuk TSP ya, TSP 1 kilo nanti kita tabur. Nanti setelah kita tabur TSP, nah nanti kita akan aplikasikan dengan MKP 1 kilo dan boronnya ini 1 kilo teman-teman. Nah biarkan yang lagi terubus dulu ya. Jadi treatment pembuahannya ini belum selesai ya, masih berlanjut ya. Mudah-mudahan yang penting kita usaha dulu teman-teman. Jadi banyak yang kadang-kadang komen kalau dosis pupuknya sedikit untuk pembuahan katanya tidak akan berhasil. Ya namanya kita usaha teman-teman. Nah ini hawar daun ya, kita udah lakukan penyemprotan. Nanti kalau memang nanti ini tidak sembuh, kita akan semprot lagi. Tapi ini lagi full terubus ya, tuh lagi terubus ke atas. Nah ini bawor teman-teman. Jadi perawatan itu harus dilakukan ya, perawatan itu tidak mudah, biayanya pun tidak sedikit ya. Kalau teman-teman ya mau memiliki pohon-pohon durian seperti ini, jadi kalau kita perawatannya aja kurang ya, malas-malasan ya. Saya juga ya kalau dikatakan untuk biaya pembelian pupuknya luar biasa teman-teman, tapi bagaimana lagi ya, karena kita sudah terjun ya di dunia perkebunan ini ya, kita harus lanjut ya, kita harus terus ya, terus kita akan lakukan karena ini sudah terlanjur. Jadi jangan sampai kita ya kencang di awal ya, di awal kita menggebu-gebu dalam hal penanaman durian, tapi di saat akan menghasilkan buahnya atau sebentar lagi berbuah, malah kita malas-malasan.
Jadi tetap intinya adalah konsisten teman-teman, konsisten yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai ya kita berhenti di tengah jalan. Nah, ini pemberian kohe kambing dengan cara begini teman-teman, ini efeknya luar biasa. Ini seperti kayak semacam tabungan nutrisi ya. Ini cukup bagus sekali teman-teman. Saya udah uji coba dengan cara langsung kita tebar, dengan kita diamkan seperti ini aja, ini lebih efektif. Karena apa? Ini di saat kita lakukan penyiraman ataupun hujan, nah dia akan menyerap ininya apa, air ya. Airnya akan turun ke bawah dan akan nutrisinya ini akan diserap oleh akar, disalurkan ke batang, ke daun. Nah, jadi perkembangan pohonnya ya, terutama di daun-daun ini cukup bagus teman-teman, cukup bagus dan cukup luar biasa, pengaruhnya sangat tinggi. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman, apakah berkebun durian itu mahal? Saya katakan iya, karena harus banyak biaya-biaya yang kita keluarkan, mulai dari biaya perawatannya, pemupukan, ya orang kebun dan sebagainya. Jadi intinya tetap semangat ya, kita tetap berusaha. Insya Allah nanti kalau ya kita bekerja secara sungguh-sungguh ya, Insya Allah juga Allah akan memberikan selalu jalan. Jadi itu aja, salam hijau, tetap semangat ya untuk berkebun durian, jangan menyerah di kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.